Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Berbagai kejadian selama masa pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 mewarnai informasi selama sepekan di Madura. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menggelar Sumeneb Investment Summit 2024. Posyandu yang belum memiliki jumlah kader memadai menjadi atensi PJ Bupati Sampang. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 1 Desember 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Dinamika Pilkada 2024 di Madura mewarnai informasi dalam sepekan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024. Pengamanan TPS menjadi atensi khusus Polres di Madura. Seperti di Sampang, Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono menekankan semua pasukan pengamanan untuk bersikap humanis. Ada institusi besar di belakang kita, Polri, TNI, maupun pemerintahan daerah. Melakukan pengamanan dengan pendekatan humanis, hindari tindakan yang dapat memicu ketegangan atau konflik. Utamakan dialog dalam menangani permasalahan di lapangan. Namun jangan ragu untuk bertindak tegas sesuai prosedur jika situasi memerlukannya. Di Sampang, pengerahan pasukan tambahan untuk pengamanan proses sebelum juga dilakukan, bahkan lebih dari 400 BKO Polda Jawa Timur pada hari sebelumnya, serta 500 marinir Korps Brimob dan Brimob Polda Jawa Timur. Sebab pada Pilkada 2024, Polres telah menetapkan 56 TPS berstatus sangat rawan. Di Pamekasan, satu hari menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Muhammad Afifuddin meninjau langsung kesiapan tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten Pamekasan. Ada 2 TPS yang ditinjau, yaitu TPS 3 dan 8 di Kelurahan Baru Rambat, Kota Kecamatan Pamekasan. Dalam kunjungan tersebut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menjelaskan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS serta desain TPS untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Pamekasan. Pada saat pemungutan suara Pilkada 2024, terjadi berbagai kejadian di sejumlah daerah di Madura. Di Pamekasan, penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 2 Desa Kukul, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan sempat terhenti karena diduga ada potensi kecurangan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS sehingga dianggap merugikan salah satu pasangan calon. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan A. Tajul Arifin menjelaskan penghentian proses penghitungan suara Pilbub karena ada permintaan dari masyarakat dan saksi paslon nomor urut 2. Mereka menduga petugas KPPS membuat surat suara paslon tersebut tidak sah. Karena mereka menduga katanya ada potensi kecurangan yang dilakukan oleh KPPS. Namun kita tadi di dalam rapatnya kita menanyakan apakah ada bukti yang konkret terhadap pengerusakan tersebut, tapi ternyata tidak ada. Namun, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan merekomendasikan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 2 Desa Kukul, Kecamatan Telanakan dilanjutkan, sebab tidak ada saksi dan bukti terkait dugaan pengerusakan sejumlah surat suara yang sudah dicoblos para pemilih. Sedangkan di Sampang, Bawaslu Sampang menelusuri video viral masyarakat diduga tidak bisa mencoblos karena TPS ditutup pukul 8.30 pagi.
Tak hanya itu, seorang anggota Linmas Muhammad Sahibur Rahman berusia 54 tahun yang bertugas di TPS 4 di Pilkada Sampang, Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Kota Samrang meninggal dunia karena kelelahan. Sedangkan di Sumeneb, Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang PSU pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di satu tempat pemungutan suara TPS Desa Batu Ampar, Kecamatan Guluk-Guluk karena terdapat pemilih yang mencoblos lebih satu kali. PSU hanya untuk pemilihan calon bupati, wakil bupati, sedangkan untuk calon gubernur, wakil gubernur tidak PSU. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumeneb menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 berjalan lancar, tidak ada masalah menonjol dan gejolak yang menghambat pelaksanaan. Komisioner KPU Sumeneb Divisi Teknis Penyelenggaraan Abdul Aziz menyatakan hasil monitoring yang dilakukannya di berbagai zona dan daerah pemilihan, pelaksanaan pilkada secara umum berjalan lancar. Di beberapa titik memang terdapat persoalan, misalnya kekurangan surat suara, lokasi tempat pemungutan suara TPS, dan pemilih tidak mendapat undangan namun bisa diselesaikan. Monitoring hari ini kita sudah melakukan pemantauan full, jadi apapun keluh kesah ataupun kesulitan yang ada di PPK ini kita respon cepat. Kita akan klaimkan, kita akan informasikan sebelum pengumuman dari KPU itu keluar, disampaikan, ya mungkin kita akan memberikan kebebasan untuk lembaga survei. Kalau keputusan final tetap nunggu keputusan serentak, artinya yang paling fix itu harus memang dari KPU. Di Bangkalan, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 mencapai 70% dari jumlah total daftar pemilih tetap DPT. Setelah melakukan evaluasi, KPU Jawa Timur menyatakan dinamika soal surat undangan memilih atau C6 masih terjadi di Kabupaten Sampang. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan tidak bisa menggunakan hak pilihnya jika tidak mendapat C6. Padahal, kata Komisioner KPU Jawa Timur Miftahul Rozak, warga yang belum menerima surat undangan memilih hingga hari pencoblosan tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Pemilih tersebut bisa datang ke tempat pemungutan suara TPS sesuai alamat domisili dengan membawa EKTP. Sejauh ini masih aman, lancar ya, meskipun ada beberapa dinamika terkait dengan masih mempermasalahkan C6, tetapi kami sudah menyampaikan kepada masyarakat melalui BPS, KPPS bahwa tetap bisa melakukan pemungutan suara selama yang bersangkutan itu terdaftar ataupun kalau tidak membawa EKTP. Sedangkan di Sumeneb, Forkopimda Kabupaten Sumeneb melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada sejumlah TPS dalam pelaksanaan Pilkada 2024. TPS yang menjadi sasaran sidak salah satunya TPS 06 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, serta TPS 19 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb. Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP-TSP menggelar Sumeneb Investment Summit 2024. Kepala DPMP-TSP Sumeneb Rahman Riyadi mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi dan peluang investasi di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif serta mendorong pertumbuhan investasi inklusif dan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Menurut Rahman, melalui kegiatan ini diharapkan mampu membangkitkan katalis pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Kegiatan Sumeneb Investment Summit dipusatkan di Pendopo Keraton Sumeneb dengan tema Investment as a Catalyst for Economic Growth, mengundang para pelaku di bidang batik, blangkon, keris, dan ukir.
Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Sumeneb menggelar kegiatan pendampingan intensif pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan zona integritas PMPZI. Kepala Kemenak Sumeneb Abdul Wasid mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pendampingan intensif kepada tim ZI masing-masing madrasah serta mengoptimalkan pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan zona integritas. Dirinya juga menekankan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan pendidikan madrasah. Kegiatan pendampingan ini melibatkan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab agar dapat memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh peserta mengenai langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai target PMPZI. Dinas Kesehatan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang mencatat penderita DBD di daerahnya melonjak tajam tahun ini. Sejak Januari hingga September 2024, kasus DBD mencapai 443 kasus. Kabid Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes dan KB Kabupaten Sampang Samsul Hidayat mengatakan, meski angka kasus DBD tinggi, tidak ada yang berujung meninggal dunia. Rata-rata usia yang terjangkit DBD mulai dari usia 5 hingga 15 tahun. Laporan yang kami terima sampai September 443, sementara kami masih rekap untuk yang total. Untuk birokrasi, secara birokrasian kami di Dinas Kesehatan kami hujan pertama kemarin di bulan kita sudah mulai beredar surat, kemudian bulan ini kami sudah mengirimkan surat melalui Pak Sidra, TPI-nya, dan diteruskan kepada semua pasien. Samsul menjelaskan tingginya kasus DBD ini salah satunya dipengaruhi cuaca serta minimnya penerapan pola hidup bersih dan sehat PHBS. Posyandu yang belum memiliki jumlah kader memadai menjadi atensi PJ Bupati Sampang. Namun PJ Bupati Sampang mengingatkan bahwa posyandu yang belum memiliki jumlah kader yang memadai perlu segera dipetakan dan diperbaiki agar pelayanan kesehatan di desa dapat terus berjalan optimal. Pihaknya juga menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi kader posyandu seiring dengan program transformasi layanan primer dari pemerintah pusat. Anak-anak penerus bangsa kita, penerus generasi yang ada di Sampang ini itu bisa terjaga. Kita semua tidak ingin ada masalah dengan anak-anak kita sehingga muncul anak-anak yang stunting, anak-anak yang nggak cerdas, anak-anak yang kemudian tidak mempunyai peluang yang lebih. Dan oleh karena itu, menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, saat ini terdapat 4.206 kader posyandu dengan 3.423 kader telah mengikuti pelatihan dan 44 kader telah menjalani penilaian 25 kompetensi. Sekian info sepekan edisi 1 Desember 2024. Naskah dan narator Rukaya Zen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.